Timnas U17 Indonesia asah latihan adu penalti jelang duel lawan Korea Utara. AFC bicara tentang Timnas U17 Indonesia, dari raja clean sheet hingga perjalanan sempurna. Prediksi Timnas U17 Indonesia versus Korea Utara Nova Arianto mau koreksi pengambilan keputusan untuk modal Pildun. PK Zwolle tahan imbang FC Twente. Apakah Eliano Reinders ungguli Mes Hilgers? Jejak leluhur diaspora Timnas Indonesia, Joy Pelupesi masih kerabat dengan anggota perancang lambang negara Garuda Pancasila. Timnas U17 Indonesia asah latihan adu penalti jelang duel lawan Korea Utara. Timnas U17 Indonesia berhasil mencetak 7 gol dan baru kebobolan 1 gol. Selain, tim asuhan Nova Arianto juga sukses sapu bersih kemenangan di fase grup. Meski begitu, Evandra Florasta dan kolega sudah harus siap melakoni ujian di babak perempat final menghadapi Korea Utara. Nova Arianto tentu menyoroti sejumlah kekurangan timnya selama fase grup. Pengambilan keputusan di lapangan masih jadi masalah terbesar saat menang 2-0 atas Afghanistan di laga terakhir fase grup. Evaluasi sudah dilakukan, kita bisa lihat masalah terbesarnya ada di passing, pengambilan keputusan di lapangan, ujar pelatih asal Semarang itu melalui rekaman suara yang diterima pada Minggu, 13 April 2025. Pemain yang terlambat dalam mengeksekusi bola, kapan saat memutuskan mau syuting, melepas bola, passing, imbuhnya. Nova Arianto tetap optimistis anak asuhnya bisa bermain lebih bagus saat menghadapi Korea Utara. Itu jadi catatan terbesar kami dan semoga di 2 hari ini bisa diperbaiki lagi, ujar Nova Arianto. Lalu lawan Korea Utara, kita bisa improve lagi, katanya. Salah satu keuntungan Timnas U17 Indonesia adalah waktu istirahat lebih panjang dari lawannya. Dirinya menilai hal ini dapat membantu pemulihan fisik anak asuhnya di laga penting lawan Korea Utara. Soal kebugaran kan, saya bersyukur bahwa kami punya 1 hari lebih banyak dari Korea Utara, ujar Nova Arianto melanjutkan. Namun situasinya kan di kompetisi yang seperti ini, kita juga dibantu dengan proses recovery yang sangat baik, imbuhnya. Selain kondisi fisik, ia juga menekankan kesiapan mental pemain saat Timnas U17 Indonesia menjalani fase gugur. Kita lihat bagaimana persiapan mental pemain, ujar ex-pelatih Madiun Putra tersebut. Dan bagaimana mereka bisa lebih siap lagi di lapangan lawan Korea Utara, sambungnya. Terakhir, ia juga telah mempersiapkan latihan adu penalti untuk mengantisipasi kemungkinan laga berakhir imbang di waktu normal. Seperti yang diketahui, laga akan langsung dilanjutkan ke babak adu penalti, tanpa perpanjangan waktu jika duel berakhir imbang di 2 kali 45 menit. Selama 2 hari terakhir, Timnas U17 Indonesia mengasah kemampuan adu penalti. Kita sudah membuat latihan kemarin dan buat lagi melatihnya lagi hari ini, ujar ex-asisten pelatih Timnas Indonesia di era Shin Tae-yong tersebut. Seandainya kami akan bermain sampai babak adu penalti, pungkasnya. AFC bicara tentang Timnas U17 Indonesia, dari raja clean sheet hingga perjalanan sempurna. Total ada 24 pertandingan yang digelar sejak 3 April lalu di Taif dan Jeddah. Saat ini 8 tim sudah memastikan langkah mereka ke babak perempat final. Timnas U17 Indonesia jadi salah satu kontestan yang akan bertarung menuju babak semifinal. Garuda Asia akan melawan Korea Utara pada Senin, 14 April 2025. Dalam sorotan yang diberikan AFC, ada 4 hal dari Garuda Asia yang mendapatkan perhatian. 4 hal itu adalah perjalanan yang sempurna, para pendatang baru, pertahanan yang aman, dan penjebol gawang lawan. Kategori pertama adalah perjalanan yang sempurna. Hal ini merujuk pada penampilan tim yang sukses menyapu bersih kemenangan di grup C. Dari 16 tim yang bertarung, hanya Timnas U17 Indonesia dan Uzbekistan yang bisa meraih 3 kemenangan beruntun. Mereka sama-sama sukses melaju sebagai pemuncak klasemen di grup masing-masing. Uzbekistan dan Indonesia melaju dengan gemilang di grup A dan grup C. Mereka memastikan 1 tempat di babak gugur dan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Mereka adalah 2 tim dengan rekor 100% di babak penyisihan grup
memenangi ketiga pertandingan mereka, tulis AFC. 3 tim ini akan bersaing dengan 5 tim yang sudah cukup berpengalaman di Piala Asia U17. Tentunya, persaingan akan semakin sengit karena kali ini tim-tim kuat akan saling bertarung. Dari 8/4 finalis, hanya 3 tim yang belum pernah mengangkat trofi yang didambakan, yaitu Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Tajikistan. Soal pertahanan yang kuat, ada 2 kiper yang tampil solid selama turnamen, yakni Park Do-hun, Korea Selatan, berdampingan dengan Dava Al-Ghasemi. 2 sosok tersebut sama-sama meraih 2 clean sheet dari 3 laga. Menariknya, mereka sukses mengantar timnya lolos lewat grup C. Dengan tidak adanya hasil imbang tanpa gol di babak penyisihan grup, ini bukanlah waktu yang mudah bagi para penjaga gawang. Namun, ada 2 pemain yang bersinar, yaitu Park Do-hun dari Korea Selatan dan Dava Al-Ghasemi dari Indonesia, yang masing-masing mencatatkan 2 clean sheet. Dari Indonesia, Evandra Florasta masuk dalam topik penjebol gawang lawan. Prestasi kembali bertambah karena 2 pemain Garuda Asia juga cukup produktif dengan 2 gol, yakni Fadli Alberto dan Zaha Bigoli. 4 pemain memimpin persaingan untuk meraih penghargaan pencetak gol terbanyak dengan Evandra Florastra Indonesia, Minato Yoshida Jepang, Asilbek Aliyev Uzbekistan, dan Kim Eun Seong Korea Selatan, masing-masing mengoleksi 3 gol, tutup AFC. Prediksi Timnas U17 Indonesia versus Korea Utara Nova Arianto mau koreksi pengambilan keputusan untuk modal Pildun. Pertandingan Timnas U17 Indonesia melawan Korea Utara diprediksi sengit. Kedua tim tak tersentuh kekalahan di fase grup, Indonesia sapu bersih 3 kemenangan, sedangkan Korut mencatat 1 kemenangan dan 2 seri. Indonesia sedikit diunggulan lantaran status sebagai juara grup C. Tapi sang pelatih, Nova Arianto justru mengingatkan bahwa mereka akan bertemu tim tangguh, Korea Utara yang lolos dari grup D yang maut. Yang pasti di grup D bisa kita lihat negara-negara kualitasnya sangat baik ya. Di situ ada Iran, Korea Utara, Oman, dan Tajikistan, kata Nova Arianto pada Minggu, 13 April 2025. Kita bisa lihat sampai laga terakhir mereka bertarung untuk memastikan siapa yang akan lolos ke perempat final, lalu sekarang tahu bahwa lawan kita adalah Korea Utara. Menurut saya, Korea Utara adalah lawan yang cukup baik dan secara kualitas sangat baik. Tapi kami akan melakukan upaya semaksimal mungkin agar bisa meraih hasil terbaik, yaitu lolos ke semifinal, imbuhnya. Nova Arianto sendiri menilai salah satu kelemahan terbesar Indonesia saat ini adalah pengambilan keputusan para pemain. Untuk itu, di laga lawan Korut, Nova mau pemainnya memperbaiki hal itu demi menatap Piala Dunia U17 2025. Evaluasi sudah kita lakukan ya, kita bisa lihat masalah terbesarnya ada di passing, pengambilan keputusan di lapangan ya, kata Nova. Bisa kita lihat waktu lawan Afghanistan, banyak keputusan pemain yang terlambat dalam mengeksekusi bola. Kapan saat memutuskan mau syuting, melepas bola, passing. Itu jadi catatan terbesar kami dan semoga di 2 hari ini bisa diperbaiki lagi, lalu di lawan Korea Utara kita bisa improve lagi, tambahnya. Sementara itu, pelatih Korea Utara, Oh Tae-song, mengaku sudah mengantongi gambaran cara bermain Indonesia. Mereka siap mencari celah demi bisa memanfaatkan situasi untuk bisa menang. Gaya permainan mereka, Indonesia, terdiri dari pertahanan yang solid, kata Oh Tae-song, serta serangan yang mematikan dan efektif. Kami harus melemahkan keunggulan mereka dan memanfaatkan kelemahan mereka, tambahnya. Laga Indonesia versus Korea Utara akan dilangsungkan pada Senin malam ini. PSK Zwolle tahan imbang FC Twente. Apakah Eliano Reinders ungguli Mees Hilgers? Rating Eliano Reinders dan Mees Hilgers saat FC Twente ditahan imbang PSK Zwolle di Eredivisie. Mees Hilgers menjadi starter dalam pekan ke-29,
Eredivisie antara FC Twente kontra PK Zwolle di Stadion McPark. Sedangkan Eliano Reinders cadangan. Kendati demikian, Eliano Reinders tampak lebih memberikan kontribusi yang nyata dibandingkan dengan Miss Hilgers. Terbukti, gol PK Zwolle lahir setelah Reinders masuk untuk menggantikan Olivier Aertsen di menit ke-42. Tepatnya pada menit ke-62, Damian van der Haar jadi aktor utama dalam gol yang dicetak ke gawang FC Twente. Meskipun pada akhirnya FC Twente mampu menyamakan kedudukan usai Alec van Horenbeek mengkonversi umpan Michel Sadilek menjadi gol di menit 78. Namun Eliano Reinders mendapatkan rating yang lebih tinggi dibandingkan dengan Hilgers menurut SofaScore. Tercatat, Reinders mendapatkan rating sebesar 6,7. Sedangkan Miss Hilgers hanya mencatatkan rating 6,5. Angka itu tidak didapatkan secara cuma-cuma. Eliano Reinders mengantongi rata-rata umpan akurat sebesar 71%, 10 dari 14 percobaan. Selain itu, Reinders melakukan 29 sentuhan, serta membuat 2 tembakan ke gawang FC Twente, walaupun semuanya tidak tepat sasaran. Di sisi lain, Hilgers membukukan 2 sapuan dan 6 tackle. Namun, ia kehilangan 10 kali saat menguasai bola. Terlepas dari hal itu, Miss Hilgers tetap dipercaya untuk bermain hingga laga usai. Sedangkan Eliano Reinders hanya bermain selama 48 menit di waktu normal. Dengan hasil imbang tersebut, FC Twente harus puas tertahan di peringkat 5 klasemen Eredivisie. Sementara itu, PK Zwolle di urutan ke-14. Jejak leluhur diaspora Timnas Indonesia, Joey Pelupesi masih kerabat dengan anggota perancang lambang negara Garuda Pancasila. Joey Pelupesi, pemain Lomel SK yang dinaturalisasi bersama Emil Audero Mulyadi dan Dean James ini ternyata masih satu fam dengan Melkias Agustinus Pelaupesi atau M.A. Pelaupesi. M.A. Pelaupesi pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Penerangan. M.A. Pelaupesi adalah tokoh pergerak dari Indonesia Timur yang dikenal sebagai salah satu anggota tim perancang lambang negara Garuda Pancasila bersama dengan Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Natsir, dan Poer Batjaraka. Dalam perancangan tersebut, jumlah ekor Garuda awalnya berjumlah 7, tetapi kemudian ditentang oleh Poer Batjaraka. Kemudian M.A. Pelaupesi mengusulkan agar jumlahnya menjadi 8, yaitu simbol dari Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian bulu ekor 8 helai itu diabadikan, seperti yang kita kenal sekarang pada lambang negara Garuda Pancasila. Misteri Shane Patinama. Jadi starter tapi gagal main di Casio Open. Di balik kemarahan netizen Indonesia, ada masalah selangkangan. Shane Patinama harus menerima kenyataan kembali dicadangkan saat Casio Open menang atas RFC Seraing dalam lanjutan Liga Belgia kasta kedua. Sedikit lagi nyaris main, Shane Patinama pada akhirnya harus menerima kenyataan hanya berada di bangku cadangan untuk kesekian kalinya saat Casio Open menang 2-1 atas RFC Seraing dalam lanjutan Liga Belgia kasta kedua Sabtu malam. Sejatinya, nama Shane Patinama sudah tercantum di starting 11 Casio Open dalam laga ini sebagai bek kiri. Bahkan starting 11 ini sudah diposting akun resmi sosmed KASI Open. Akan tetapi di pertandingan tidak ada sosok Shane Patinama yang bermain. Posisi Shane digantikan oleh Andrea Piron yang di babak pertama mendapat kartu merah. Keputusan ini bikin publik, terutama netizen Indonesia bertanya-tanya kemana Shane Patinama kenapa tidak bermain. Isu semakin melebar saat salah satu komentar menyebut admin medsos Casio Open melakukan kesalahan saat memasukkan nama Shane. Casio Open pada akhirnya menang 2-1 atas RFC Seraing, tapi tak ada keterangan resmi dari klub mengenai alasan Shane Patinama tidak bermain. Rasa penasaran netizen akhirnya terungkap lewat sosmed salah satu supporter Shane yang menonton langsung di kandang Casio Open, Ahmad Sapoan 11. Saya seharusnya bermain, tapi saya kemudian melakukan sesuatu, kata Shane. Dan saya merasa ada masalah di selangkangan saya.
Selangkangan saya tidak masalah, tapi saya sudah mengalami cedera di sana. Itu mungkin akan jadi masalah jika saya terus mendorong untuk main. Tambahnya, Shane mengaku jika cedera tersebut kambuh saat melakukan pemanasan sehingga ia digantikan. Akan tetapi memang Cassiopen tidak menulis konfirmasi di media sosial soal apa yang terjadi pada Shane. Yaitu terjadi saat saya melakukan pemanasan, ujar pemain 28 tahun tersebut. Sayangnya, itu terjadi pada saya. Saya minta maaf tidak jadi main, saya akan melakukan rehab dengan baik dan akan fit lagi. Tambahnya, Shane sudah 4 laga tidak bermain dan hanya berada di bangku cadangan untuk Cassiopen. Hal yang beanding lurus dengan menit mainnya di Timnas Indonesia seiring banyaknya pesaing di posisi bek kiri. Kabarnya Shane Patinama dirumorkan akan bermain di salah satu klub Liga 1 musim depan. Bek Timnas Indonesia Jay Idzes jadi kapten lawan Manchester United. Tim asal Inggris Manchester United akan menjalani tur ke Malaysia pada 28 Mei nanti. MU akan menjalani uji coba melawan ASEAN All-Star di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Laga ini diprediksi akan menarik karena negara-negara ASEAN akan mengirim perwakilannya. Sementara itu, Kim Sang-sik ditunjuk oleh Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) untuk bertugas sebagai pelatih. Pengamat bola asal Malaysia, Kish Sundaresan, menjelaskan bahwa Jay Idzes bisa jadi opsi menarik. Jay adalah kapten untuk Timnas Indonesia dan tim asal Italia Venezia. Menurutnya, butuh bek kelas dunia untuk menunjukkan kekuatan utama Asia Tenggara. Apalagi Indonesia saat ini dalam sorotan positif setelah performa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita memerlukan seorang pemimpin kelas dunia untuk berhadapan dengan nama-nama seperti Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee, kata Kish Sundaresan dilansir dari kanal YouTube Astro Arena. Selain itu, bek berusia 24 tahun ini bisa sekaligus bertugas sebagai kapten untuk ASEAN All-Star saat melawan Manchester United. Melihat jadwal Venezia, pemanggilan Jay kemungkinan bisa terwujud. Pasalnya, tim berjuluk I Leoni Awati ini menjalani laga terakhir di Liga Italia pada 25 Mei mendatang. Setelah itu, mereka masuk dalam masa libur dan menunggu kompetisi kembali berputar. Sang pemain juga baru akan bertugas bersama Indonesia pada 5 Juni mendatang. Jay dari Timnas Indonesia adalah pusat bek tengah dan kapten ASEAN All-Star pilihan kami. Harapnya, Kish dan rekannya Faiz Gurun memprediksi bahwa ASEAN All-Star akan menggunakan formasi 3-4-3. Mereka menerapkan aturan bahwa masing-masing negara hanya bisa mengirim satu pemainnya. Posisi kiper kepada Junildo milik Timnas Timor Leste. Sementara 3 bek diberikan untuk Jay Idzes, Irfan Fandi, Singapura, dan Jefferson Tabinas, Filipina. Menuju tengah 4 pemain adalah Hein Hatet Aung, Myanmar, Chanatip Songkrasin, Thailand, Azwan Ali Rahman, Brunei Darussalam, dan Kidafone Sufani, Laos. Pada sektor serang, Arif Aiman dari Malaysia menjadi winger kanan dan Sieng Chantea, Kamboja di posisi kiri. Wakil Vietnam, Nguyen Tien Linh bisa jadi opsi sebagai penyerang di laga tersebut. Timnas Indonesia dapat kabar buruk, Kevin Dix kembali cedera saat FC Copenhagen bertanding tadi malam. Salah satu pemain bertahan skuad Garuda, Kevin Dix terpantau ditarik keluar lapangan karena masalah cedera saat membela timnya FC Copenhagen pada lanjutan Liga Denmark 2024-2025. Cedera itu terjadi saat FC Copenhagen menjamu Brøndby IF di pekan ke-25 yang berlangsung pada Minggu, 13 April 2025, malam WIB. Kevin Dix dipercaya pelatih Jacob Nistrup untuk tampil sebagai starter di laga tersebut. Sayang, bukannya main 90 menit, Dix justru harus digantikan di pertengahan babak pertama. Kevin Dix ditarik keluar saat laga FC Copenhagen versus Brøndby IF baru berjalan 23 menit. Mantan pemain Fiorentina itu mengalami masalah pada bagian pahanya.
Tim medis pun bergerak cepat untuk memberikan bantuan kepada sang pemain di lapangan. Pelatih Jakob Neystrup kemudian menunjuk Giorgio Gocolashvili sebagai pengganti. Sialnya lagi, FC Copenhagen dipaksa mengakui kemenangan tim tamu pada laga kali ini. Brøndby IF berhasil mencuri poin penuh setelah menang tipis dengan skor akhir 2-1. Kevin Dix dan rentetan cedera dalam beberapa bulan terakhir, Kevin Dix menjadi salah satu penggawa timnas Indonesia yang cukup rentan cedera. Menilik catatan Transfermarkt, Kevin Dix memiliki riwayat cedera ankle yang terjadi pada awal Maret 2025. Ia kemudian comeback pada 16 Maret 2025 saat FC Copenhagen tandang ke markas Viborg FF. Namun, kini cederanya kambuh lagi dan membuatnya gagal bermain penuh pada pertandingan malam ini. Sementara di timnas Indonesia, Kevin Dix juga sempat mengalami cedera di laga debutnya saat skuad Garuda menghadapi Jepang pada November 2024 lalu. Alasan Desi Arfianto lakukan drawing Liga 4 di bawah meja. Sosok Desi Arfianto menjadi viral karena aksinya saat melakukan drawing babak 64 besar Liga 4. Proses pengundian babak 64 besar Liga 4 Nasional 2025 menjadi viral setelah rekaman videonya beredar luas di media sosial. Hal dikarenakan adanya kejanggalan dalam proses pengundiannya. Momen yang menjadi tanda tanya besar adalah saat penentuan grup N. Salah satu pengundi terlihat membuka kertas undian di bawah meja, menjauhi jangkauan kamera sehingga tidak dapat dipantau secara transparan. Kertas yang dibuka juga tampak berbeda dari sebelumnya, tidak terlipat dan terlihat mulus serta lebih panjang. Hal yang berulang hingga 3 kali saat menentukan lawan dari klub Persewangi Banyuwangi. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan reaksi publik karena dianggap tidak mencerminkan proses pengundian yang terbuka dan akuntabel. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan rasa prihatinnya atas kejadian tersebut dan menekankan pentingnya integritas dalam setiap kompetisi di semua level. Kami menyesalkan pelaksanaan drawing Liga 4 yang berlangsung secara tidak profesional dan tidak transparan. Jangan main-main dengan kompetisi Liga, kata Erick Thohir dalam rilis PSSI. Ketua PSSI Asprof Jawa Timur, Ahmad Riyad, mengatakan Desi Arfianto sudah meminta maaf atas kejadian saat drawing babak 64 besar Liga 4. Menurut dia, Desi Arfianto sudah meminta maaf atas aksinya itu. Masalah kesehatan disebut sebagai alasan pengundian dilakukan di bawah meja. Pihak Asprof PSSI Jatim sudah mengonfirmasi bahwa tidak ada maksud apapun dari saudara Desi Arfianto selaku Deputi Sekjen PSSI dan Ketua Asprof DIY. Ujarnya, yang bersangkutan sudah meminta maaf. Jadi, memang ada gangguan kesehatan dan keterbatasan pada tangannya sehingga tidak bisa berkegiatan di atas meja, katanya. PSSI akhirnya memutuskan untuk segera dilakukan drawing ulang putaran nasional Liga 4 musim ini. Dalam surat PSSI disebutkan bahwa PSSI membatalkan drawing Liga 4 putaran nasional yang sebelumnya telah dilakukan pada 10 April 2025. PSSI kemudian menetapkan bahwa drawing putaran nasional Liga 4 2025-2025 diulang pada Senin, 14 April 2025 pada pukul 2 siang. Nantinya, proses drawing tersebut akan kembali disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube PSSI TV. Mees Hilgers disindir kaki kaca oleh pengamat Belanda. Sindir karirnya di Timnas Indonesia terancam. Kondisi fisiknya yang belum stabil menuai berbagai komentar, termasuk sindiran tajam dari para pengamat sepak bola di Belanda. Situasi ini bukan hanya berdampak pada kiprahnya bersama FC Twente dan Timnas Indonesia, tapi juga mempengaruhi nilai pasar sang pemain yang mengalami penurunan cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Dalam beberapa bulan terakhir, Mees Hilgers memang sering bergelut dengan masalah kebugaran. Pada bulan Maret lalu, bek tengah berusia 23 tahun ini sempat tampil sebagai starter kala Timnas Indonesia menghadapi Australia. Sayangnya, Mees Hilgers kembali mengalami cedera dan harus absen di laga berikutnya melawan Bahrain.
Setelah kembali ke Belanda, ia sempat membela klubnya, FC Twente. Namun lagi-lagi harus ditarik keluar lebih awal akibat cedera. Pada pertandingan kontra Fortuna Sittard pekan lalu, Maes Hilgers kembali belum mampu tampil penuh. Ia terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-70 setelah diduga mengalami cedera. Kondisi ini semakin memperpanjang daftar absen Hilgers musim ini yang sebelumnya juga beberapa kali menepi akibat gangguan fisik. Situasi ini mengundang komentar dari sejumlah pengamat sepak bola Belanda. Salah satunya datang dari Jan van Staa dalam program De Oosttribune RTV Oost yang mempertanyakan kondisi kebugaran sang bek. Apakah Hilgers bugar lagi? Ucapnya. Pertanyaan itu dijawab oleh jurnalis Tijmen van Wissing yang mengonfirmasi bahwa kondisi Hilgers memang mulai membaik meski belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, pengamat sepak bola Gert-Jan Verbeek mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Hilgers. Ia menyebut situasi ini sebagai hal yang menyedihkan. Sungguh mengerikan bahwa dia terus-menerus harus keluar sekitar menit 80. Saya tidak dapat menemukan di mana dia terluka, mungkin ada yang putus atau semacamnya, ujarnya. Verbeek bahkan membandingkan Hilgers dengan mantan bintang timnas Belanda, Arjen Robben, yang dulu dikenal rentan cedera, namun tetap mampu mencatatkan 600 hingga 700 pertandingan di level tertinggi. Menurutnya, jika kondisi Hilgers terus seperti ini, besar kemungkinan kariernya hanya akan bertahan di pertandingan internasional bersama timnas Indonesia. Jika predikat pemain yang terbuat dari kaca diberikan kepada seorang pemain FC Twente di akhir musim, maka Maes Hilgers akan menjadi kandidat kuat. Tulis dari Twente Insight. Maes Hilgers juga mendapat kritik karena sering mengalami cedera, bahkan sampai disindir seperti pemain yang kakinya terbuat dari kaca. Anda tidak dapat mengandalkannya seperti ini karena ia tidak menyelesaikan pertandingan. Itu juga sangat menyebalkan bagi seorang pelatih, tambah Verbeek. Dampak dari performa dan kondisi fisiknya yang belum stabil tak hanya dirasakan di lapangan. Nilai pasar Maes Hilgers juga mengalami penurunan yang cukup drastis. Hasil MLS, Maarten Paes bikin 3 saves, FC Dallas tetap kalah 0-1 dari Seattle Sounders. Penjaga gawang timnas Indonesia, Maarten Paes tampil sebagai starter kala FC Dallas dipaksa menyerah 0-1 oleh Seattle Sounders dalam laga lanjutan Major League Soccer. Gol tunggal Seattle dicetak oleh Danny Musovski yang sekaligus menjadi gol perdananya musim ini. Musovski memanfaatkan bola muntah dari tembakan jarak jauh Pedro de la Vega yang membentur tiang gawang. Tanpa kesulitan, ia menyambar bola pantul tersebut dengan sepakan satu sentuhan ke gawang yang kosong. Meski hanya menguasai 46% penguasaan bola, Seattle tampil lebih agresif. Mereka melepaskan 15 tembakan berbanding 10 milik FC Dallas dengan 4 diantaranya tepat sasaran. Kiper veteran Stefan Frey turut berperan penting dalam kemenangan ini. Ia mencatatkan 1 penyelamatan sekaligus clean sheet keduanya musim ini. Di sisi lain, FC Dallas harus mengakui keunggulan lawan dan merelakan berakhirnya catatan 3 laga tak terkalahkan mereka. Namun, performa Maarten Paes di bawah Mistar tetap layak mendapat sorotan. Paes mencatat 3 penyelamatan krusial. Di penghujung babak pertama, ia menggagalkan tembakan keras Christian Roldan. 2 menit setelah jeda, giliran tendangan Yeimar Gomez yang diamankannya. Penyelamatan terbaik Paes datang di menit ke-84 ketika ia berhasil menepis tendangan Jesus Ferreira dari jarak dekat, menjaga FC Dallas tetap dalam permainan hingga menit-menit akhir. Sayangnya, kerja keras Paes tak cukup untuk menyelamatkan timnya dari kekalahan. Ditonton langsung Gerald van den Burg, Tony Firmansyah bicara peluang, dipanggil ke Timnas U23 Indonesia. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald van den Burg terlihat memantau langsung pertandingan Liga 1 pekan ke-28 yang mempertemukan Persija Jakarta versus Persebaya Surabaya. Salah satu pemain muda yang patut jadi perhatian yakni Tony Firmansyah. Pemain muda ini menjadi salah satu pemain yang menjadi andalan Persebaya Surabaya maupun di Timnas U20 Indonesia sebelumnya.
Dalam laga melawan Persija ini, Tony Firmansyah pun bermain hampir hingga pertandingan selesai. Pasalnya, Tony yang mengisi lini tengah Persebaya baru digantikan oleh Andre Octaviansyah pada menit ke-90. Untuk itu, aksinya pun dipantau langsung oleh Gerald van den Burg. Setelah pertandingan selesai, Tony mengakui bahwa para pemain Persebaya telah bekerja keras. Namun, tim tak bisa meraih kemenangan dalam ini, sehingga harus puas dengan hasil imbang. Walaupun tak menang, tetapi Tony bersyukur bisa membantu tim berjuluk Bajul Ijo membawa pulang poin. Pertama-tama, saya mewakili rekan-rekan pemain. Ini pertandingan bagus untuk kedua tim, ujar Tony Firmansyah kepada awak media. Semua pemain Persebaya bekerja keras dari mulai menit awal hingga akhir, ucapnya. Patut kita syukuri kita mendapat 1 poin di Jakarta dan kita akan fokus ke laga selanjutnya. Setelah menahan imbang Persija, Tony pun mendapat pertanyaan terkait hadirnya Gerald van den Burg. Pelatih Timnas U23 Indonesia tersebut diketahui memantau langsung dengan ditemani oleh mantan pelatih Timnas U20 Indonesia, Indras Jafri, dan pelatih kiper Timnas Indonesia, Sjoerd Woudenberg. Saat ditanya terkait ditonton langsung oleh Gerald van den Burg. Pemain berusia 20 tahun ini mengaku bahwa ia masih ingin fokus bersama Persebaya terlebih dahulu. Apalagi saat ini Persebaya juga tengah bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Untuk itu, Tony Firmansyah ingin tetap fokus bersama tim dan belum memikirkan peluang dipanggil ke Timnas U23 Indonesia atau tidak. Tony memilih fokus dengan Bajul Ijo dan apabila mendapat panggilan ke Timnas U23 Indonesia tentu saja ia siap. Untuk itu, ia tak terlalu pusing terkait peluang dipanggil Timnas U23 Indonesia atau tidak. Menurutnya, yang terpenting saat ini ia selalu memberikan yang terbaik dan hasil dipanggil ke skuad Garuda Muda atau tidak, ia serahkan kepada Tuhan. Dari saya sendiri, saya lebih fokus ke tim dahulu, kata Tony Firmansyah. Kalau semisalnya saya dipanggil Timnas atau tidak, itu urusan yang di atas, Tuhan, itu saja, tuturnya.